Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Tadi sampai huruf-huruf halqiyah atau apabila kita lebih rinci atau kita lebih detailkan, maka ada yang keluar di al-hanjarah atau al-autarus sautiyah, yaitu huruf hamzah dan juga huruf ha. Yang kedua adalah huruf yang keluar di tengah tenggorokan atau pada bagian katup epiglotis atau bagian faring. Itu adalah huruf ain dan ha atau dikenal dengan huruf halqiyah. Dan yang ketiga adalah huruf-huruf al-lahwiyah atau lahawiyah yang keluar dari akar lidah, jadhrul lisan, yang bersentuhan dengan ufula. Berikutnya kita masuk ke kotak yang kedua, yaitu kotak lidah. Lidah, kalau kita lihat misalnya dari atas, maka kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini lidah kita misalnya, gak simetris. Misalnya begini lidah kita, ya gak apalah, anggap aja rata. Susah banget bikin rata. Ya anggap aja rata. Nah lidah itu bagian atasnya penampangnya, maka para ulama membagi menjadi 3 bagian. Para ulama menjadi 3 bagian, kurang lebih seperti ini. Kurang ya, kelebihan kayaknya. Kurang lebih seperti ini. Akar lidah nggak termasuk ya. Akar lidah di belakang sini. Akar lidah di belakang sini. Nah di atasnya akar lidah atau bagian depannya akar lidah, maka ada yang disebut dengan aqsal lisan. Aqsal lisan. Aqsal lisan. Aqsal lisan sendiri ada 2. Ada aqsal lisan, kita bagi 2. Ada aqsal lisan fauq. Ada aqsal lisan asfal. Aqsal lisan fauq, aqsal lisan asfal. 2 bagian. Tengah, wastul lisan. Wastul lisan. Tengah, wastul lisan. Ujung lidah di sini, taraful lisan. Taraful lisan. Kemudian para ulama juga membagi lidah pada bagian sisinya. Di sini bagian sisi lidah terus berputar sampai bagian sisi setelahnya. Itu namanya hafatul lisan atau hafatal lisan. 2 sisi lidah. Hafata al-lisan, 2 sisi lidah. Sisi kiri, sisi kanan. Pertemuan antara sisi kiri sisi kanan lidah disebut dengan di sini bagian ujung lidah banget ra'sul lisan atau muntahal hafah. Ra'sul lisan atau muntahal hafah. Begitu. Hafah sendiri terbagi menjadi 2. Hafah itu kan dari sini sampai sini ya, batasnya kan. Nah, itu hafah kiri, hafah kanan berarti dari sini sampai sini. Kemudian hafah sendiri terbagi menjadi 2. Bagian belakang hafah sampai di sisinya ujung lidah ini adalah di sini aqsal hafah. Maka di sini aqsal hafah. Aqsal hafah, di sini adnal hafah. Adnal hafah. Begitu. Seperti itu. Ini adalah bagian-bagian lidah kita. Bagian ujung lidah juga terbagi menjadi 2. Kalau kita bagi 2, maka ujung lidah yang dekat dengan tengah itu disebut dengan dhahr. Dhahrul lisan.
Dhahrul lisan. Dhahrul lisan. Jadi taraf ada bagian yang masuk ke dhahrnya. Begitu. Ini bagian-bagian lidah. Afwan kalau nggak kebaca tulisannya. Yang mana? Dipahami lah ya, walaupun nggak kebaca dipahami. Ra'sul lisan, muntahal hafah. Ra'sul lisan, muntahal hafah. Muntaha itu akhirnya hafah. Pertemuan dua hafah kiri dan kanan. Baik. Jadi untuk hafah sendiri ada aqsal hafah, bagian yang dekat dengan aqsal lisan. Kemudian adnal hafah di perbatasan ujung lidah. Adnal hafah di perbatasan ujung lidah kita. Yang namanya lidah ini merupakan artikulator aktif, organ yang aktifnya. Tapi lidah sebagai organ aktif tidak bisa menghasilkan bunyi huruf sendiri. Tidak mungkin. Coba bunyiin suara pakai lidah. Nggak bisa. Butuh artikulator pasif, butuh organ pasif. Maka selain mengenal lidah juga kita mengenal organ pasifnya. Apa saja organ pasifnya? Yang pertama adalah langit-langit. Di langit-langit itu kalau misalnya ini orang, ya, dari mulai gigi, kemudian ada langit-langit. Nah, sampai ke lak-lakan. Langit-langit ada dua. Ada langit-langit yang lunak, ada yang langit-langit yang keras. Begitu. Yang pertama adalah langit-langit yang lunak, yang belakang. Langit-langit lunak. Terasa bahwa langit-langit belakang kita lunak? Lunak, daging. Langit-langit itu kan kayak tulang yang depan. Makin ke depan makin keras. Sampai ke gigi. Makin ke belakang makin lunak. Nah, langit-langit lunak ini disebut dengan palatum mul. Palatum mul. Bahasa Arabnya al-hanak, al-hanaku al-lahmi. Al-hanakul lahmi. Palatumul. Adapun langit-langit keras, palatum durum. Al-hanak al-azmi. Al-hanak al-azmi. Langit-langit daging, langit-langit tulang. Gampangnya begitu. Langit-langit lunak, langit-langit keras. Selain itu, juga ada yang namanya gigi. Nanti kita bahas juga masalah gigi. Selain menggunakan langit-langit juga menggunakan gigi. Juga nanti ada yang menggunakan bibir. Begitu. Berhubungan dengan bibir. Oh enggak, berhubungan dengan bibir enggak. Gigi aja, gigi. Yang bibir dengan bibir aja. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Maka di sini yang namanya lidah pasti akan berhubungan dengan ini. Entah itu al-hanak al-lahmi atau al-hanak al-azmi atau al-lithah, ini namanya lithah, gusi, al-lithah, gusi atau gigi al-asnan. Gitu ya. Kalau kita lihat dari atas, langit-langit kita, kayak gimana bentuknya langit-langit kalau di atas? Begini, saya langit-langit, dilihat dari bawah. Langit-langit kita dilihat dari bawah. Maka yang bagian depan, yang di tempat dekat dengan tempat tumbuhnya gigi seri di sini berarti dia namanya gusi ya.
Nah, gusi itu adalah al-lithah. Al-lithah. Gusi namanya al-lithah. Kemudian maju ke atasnya gusi, bagian sekitar sini. Sekitar sini. Namanya nit'ul fam. Nit'ul fam. Nit'ul fam. Begitu. Baru ke atasnya al-hanak al-azmi, ke belakangnya al-hanak al-lahmi. Begitu kurang lebih urutannya. Lithah, nit'ul fam, al-hanakul azmi, al-hanakul lahmi. Ini bagian-bagian langit-langit kita. Kemudian, sebagaimana tadi telah dijelaskan, bahwa yang namanya lidah, selain berhubungan dengan langit-langit, juga berhubungan dengan gigi. Juga berhubungan dengan gigi. Gigi ada berapa? Gigi manusia itu ada 32. Terbagi menjadi 4 bagian. Gigi manusia terbagi menjadi 4 bagian. Kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Maka kita bagi saja langsung, kita bahas saja satu bagian di antaranya. Berarti satu bagian ada berapa gigi? Ada 8. Buat begini aja lah ya. 8 gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sama, yang lainnya sama ya. Yang lainnya sama. Ngikutin. Pertanyaan. Gigi nomor 1 disebut apa? Gigi apa nomor 1? Hah? Seri. Kalau nomor 2? Seri juga. Nomor 1 adalah seri depan. Bahasa Arabnya ats-tsanaya. 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 1, 2, 3, 4. Nomor 1. Berarti setiap satu nomor ada 4 gigi ya. Baik. Nomor 2. Gigi. Gigi apa kan Nur? Nomor 2. Gigi seri. Ar-rabaiyat. 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 Seri. Nomor 3. Kita ring. Taring. Taring. Al-anyab. Al-anyab. Gigi taring. 4. Tadi kita bahas ketika kasroh. Gigi apa namanya? Premolar 1. Bahasa Arabnya ad-dhahik. Ad-dhahik 1, ad-dhahik banyak. Ad-dhahik. Kenapa dhahik? Ya kan ada 4. Kalau 1, dhahik. Ad-dhahik. Lima. Premolar 2. 6. Geraham 1. 7. Geraham 2. Bahasa Arabnya 5, 6, 7 satu nama. At-tawahin. Tawahin. Bahasa Arabnya satu nama. At-tawahin. 5, 6, 7 bahasa Arabnya satu nama. At-tawahin. 8. Gigi bungsu, geraham 3 atau gigi bungsu. Bahasa Arabnya an-nawajidh. Nawajidh. Begitu. Ini adalah gigi-gigi kita.
Kenapa penting memahami ini? Supaya kita tidak keliru meletakkan lidah di gigi yang mana. Karena tiap huruf punya kekhasan tersendiri. Begitu. Nomor 1 apa sob? Nomor 3? Nomor 7? Geraham 2. Nomor 5? Premolar 2. Kanur nomor 2? Dari depan. Oke, ahsan. Ya. Begitu. Ahsan. Barakallahu fiik. Ada yang tanyakan masalah bagian lidah, langit-langit, dan juga gigi? Silakan kalau ada yang tanyakan. Fun, sebentar saya ngecek dulu. Tes, oke. Jelas? Jelas. Walhamdulillah. Sof, gimana? Dapat? Dia belum? Udah dapat tafsirnya belum? Udah? Oh belum. Antum mau itu atau yang ini? Atau yang tebal? Bilang sama orang tua antum. Ntar saya ini. Hah? Yang itu aja. Udah kalau yang itu aja. Beli bisa. Mau dua-duanya jadinya. Ini juga dapat, beli juga yang tebalnya beli. Jadi gini, nantilah saya suruh admin ya. Lupa adminnya nggak bilang-bilang. Sudah bilang. Jadi kalau misalnya antum mau yang ini diambil, jadi jatah antum itu ada. Cuma kalau misalnya antum nggak ngambil, antum nambah sedikit bisa dapat yang itu. Jadi nggak pakai harga asli. Tapi kalau misalnya antum, saya mau pengen dua-duanya, bilang orang tua gampang ya udah. Hah? Harusnya dapat potongan harusnya. Ntar saya bilang harusnya dapat potongan. Begitu. Allahu a'lam. Tapi nggak tahu nanti ya lihat ya nanya ya. Yang beasiswa gimana statusnya? Kalau yang reguler ada jatah buku kan, jatah buku itu yang reguler. Begitu. Ya mudah-mudahan dapat potongan ntar ya. Baik. Masih nulis? Udah. Sekarang kita maju ke huruf pertama yang ada di lidah. Apa kata Al-Imam Jazari? Tadi di baitnya adnahu ghainun khauha. Selesai sampai itu kemudian lanjutkan wal qafu aqsa lisani fauqu. Dan huruf qaf keluar dari mana? Aqsa lisan fauqa. Aqsa lisan fauq. Udah jelas ya adanya di mana posisinya? Berarti kalau misalnya ini lidah, bagian atas, nah dibagi dua, inilah qaf. Itulah qaf. Aqsa lisan fauqa. Ketemu dengan apa? Maka aqsa lisan fauq ini adalah pangkal lidah belakang atau pangkal lidah atas yang bertemu dengan al-hanak al-lahmi. Al-hanak al-lahmi. Ketemunya al-hanakul lahmi. Bukan ketemu dengan laha. Bukan ketemu dengan laha. Ada sebagian orang mengucapkan huruf qaf pakai laha. Nah itu terlalu dalam. Ya kan? Qaf itu enggak ketemu laha. Qaf itu ketemunya al-hanakul lahmi. Sebagian ulama mengatakan qaf disebut huruf lahawiyah. Maka saya enggak sepakat. Kenapa enggak sepakat? Ya karena bukan ketemu laha. Ketemunya apa? Ketemunya hanak. Berarti cocoknya namanya apa? Hanakiyah. Karena ketemu hanak. Sama dengan kaf, lebih cocok namanya hanakiyah dibandingkan lahawiyah. Kenapa? Karena yang ketemu lahawi, yang ketemu laha adalah huruf ghain dan kha. Adapun yang ketemu hanak adalah qaf dan kaf. Sekarang kita qaf dulu.
Jadi tidak perlu terlalu ke belakang lidah kita. Lidah kita diangkat, mengucapkan kaf, tek, jangan terlalu ke belakang. Karena kalau terlalu ke belakang nanti jatuhnya kelak-kelakan, Kemudian yang kedua, cara dorongnya ke depan, bukan ke belakang. Dorongnya ke depan, bukan ke belakang, itu ke belakang. Dorongnya ke depan, sama seperti mengucapkan ka, dorongnya kemana? Ke depan kan? Dorongnya keluar kan? Nah, qaf juga dorongnya keluar. Coba. Semua? Qi. Ku. Jadi qaf berharokat dorongnya keluar, jangan dorong ke dalam. Sukun bagaimana? Kalau sukun langsung dipantulkan, baqa. Langsung lepas aja. Baqa. Oke. Qatiqu baqa. Hati-hati qafnya jadi hams. Qaqiqu baqa. Kurang kuat. Qatiqu baqa. Begitu. Itulah huruf qaf. Mudah. Bisa semuanya kan? So bisa? Qa. Jangan ini, jangan qa. Ya jangan monyong. Qaf huruf tebal sama seperti kha, sama seperti ghain. Kha, gha, qa. Satu level ketebalannya. Ketebalannya satu level. Kha, enggak ada yang monyong. Kha, gha, qa. Kha, gha, qa. Beda di sifat aja. Kha sifatnya rakhawah hams, ghain sifatnya rakhawah jahar, qaf sifatnya syiddah jahar. Jadi mereka mirip dari sisi ketebalan atau sama dari sisi ketebalan tapi punya kekhasan masing-masing dari sifat yang lainnya. Begitu. Baik, ini adalah huruf qaf. Visual sahal. Sah? Sah wala bahasa Mesir itu. Gimana? Khaqani. Gimana? Suara. Oh, katanya tajwid itu dilihat dari suara. Tapi kenapa kalau monyong misalkan? Karena monyong itu ada istilah sendiri. Apa namanya? Ishmam. Paham gak, Ustaz? Jadi dalam tajwid ada ternyata satu istilah yang dia nggak punya suara. Apa itu? Ishmam. Maka kalau kita monyong berarti sedang mengishmamkan huruf. Walaupun nggak ada suaranya. Ya. Hah? Apanya? Ishmam ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya. Maka misalnya kita fathah, ko, kan yang penting suaranya ko. Iya, tapi ketika monyong itu qafnya qaf ishmam namanya. Begitu. Jadi kalau misalnya kita monyong ko, itu bukan qaf, itu qaf ishmam. Pertanyaannya, qaf yang kita ucapkan qaf ishmam bukan? Bukan, maka jangan monyong, gitu maksudnya. Gitu ya. Paham ya? Karena monyong itu ada istilah sendiri, ishmam. Begitu. Makanya para ulama nggak bisa. Ho. Apalagi kalau dilihat secara lebih detail, beda suaranya. Antara o dengan o beda suaranya. Ko, sama beda. Beda. Makanya bisa nih, ini yang monyong yang pertama apa yang kedua nih ya. Saya tutup ya. Yang monyong yang pertama atau yang kedua ya. Ko. Tuh kan? Beda suaranya. O itu beda suaranya dengan a tebal. Begitu. Jadi beda. Suara itu beda. Ro, beda. Cuma memang sekilas nggak kelihatan. Tapi kalau beda, kalau didetailkan itu beda. Diteliti itu beda. Begitu. Jadi memang dari sisi suara pun beda sebetulnya. Cuma mirip aja. Tapi dari sisi istilah tadi, ishmam itu, monyong itu ishmam. Sehingga tidak boleh kita melakukan ishmam kecuali pada tempat-tempat yang telah ditetapkan seperti dhammah, waw, itu kan mesti ishmam. Nggak bisa kita dhammah nggak ishmam.
nggak bisa gitu. Atau misalnya wow, nggak bisa wow tanpa ismam kan? Wada'na nggak bisa. Wada'na begitu. Sedangkan selain itu nggak ada ismam kecuali la ta'manuna dan tempat-tempat lain yang memang ada riwayatnya. Begitu. Khair, gimana? Kenapa? Oh, masuk. Kemarin nggak masuk, nggak gol. Lebih lugas. Nah, oke, alhamdulillah lebih menguatkan. Ya, begitu. Demikian, Ustaz, ya. Jadi jangan sampai kita ambil satu sisi. Kan yang penting suara, betul yang penting suara. Tapi ismam ada suara nggak? Nggak ada. Tapi kalau misalnya kita baca misalnya la ta'manna, kan nggak ada suaranya kan? Lahan nggak tanpa ismam? Lahan, lahan, lahan. Walaupun tanpa ismam lahan. Begitu, Allahu a'lam. Bahkan kalau kita ismam dengan nambahin suara, malah lahan kan? Harusnya nggak nambah suara. Seperti misalnya ada orang baca ismam la ta'maunna, maunna, nah itu malah lahan. Harusnya nggak ada perubahan suara. Man, nggak berubah suaranya. Begitu. Makanya ismam itu dilihat, tidak didengar. Ya mungkin itu satu-satunya kaidah tajwid yang butuh dilihat, tidak butuh didengar. Ismam. Enggak ada, yang lain itu butuh didengar semuanya. Itu satu cuma. Apa coba selain itu? Semua tajwid itu butuh didengar. Satu butuh dilihat. Ismam. Ini adalah qaf. Ada lagi? Baik ya, jelas. Maka huruf-huruf tebal, gimana Ustaz? Ramzi silakan. Kalau tadi kan Ustadz ketika mengucapkan itu nggak boleh monyong tuh. Naam. Kalau orang yang memang sudah monyong bagaimana Ustadz? Kalau memang bagaimana, kalau misalnya ada kendala, seperti misalnya giginya agak ke depan, pasti Ya. monyongnya beda dengan monyongnya O. Nanti kita bilang nggak boleh monyong, tapi udah monyong gimana? Enggak, maksudnya tidak boleh mencucu sebagaimana mencucunya O. Itu ya. Makanya bahasanya jangan monyong, memonyongkan mulut, atau mencucu aja sih. Mencucu lebih ini ya, lebih umum lah. Mencucu itu monyongnya monyong O. Karena dalam bahasa Indonesia nggak ada A tebal. Dan dalam bahasa Arab nggak ada O. Dalam bahasa Arab nggak ada O. Makanya orang Arab kalau mengucapkan Indonesia, gimana? Gantinya dhammah. Karena mereka berpikir O itu monyong, maka yang monyong itu dhammah gitu. Indonesia. Bogor, buhur. Begitu. Jadi maksudnya monyong di sini monyong sebagaimana monyongnya dhammah atau monyongnya mengucapkan O. Tapi kalau udah monyong biasa, nggak akan seperti O kan. Orang kalau lagi dia memang kayak monyong O kan enggak juga. Itu mah monyong yang normal begitu. Seperti itu. Insya Allah beda sama O, sama mencucu U beda, sama mencucu O beda. Monyongnya orang yang lagi diem itu beda dengan monyongnya orang mengucapkan O ataupun U. Apalagi U, kalau U kan membulat banget ya. U. Begitu. Baik. Nah, cirinya kalau kita letakkan sesuatu di sini, nggak maju dia. Ko, nggak maju dia. Kalau O kan O, maju. Begitu. Jadi dia bagian dari fathah. Makanya disebutnya al-fath al-mufakham. Bagian dari fathah. Ini bagian dari fathah. Huruf tebal itu bagian dari fathah. Bukan bagian dari dhammah. Kalau O itu kan dekatnya ke dhammah. O itu dekatnya ke dhammah. Sedangkan ini A dekatnya ke fathah. Begitu. Kemudian setelah mengatakan wal qafu aqsal lisani fauqu, maka Al-Imam Jazari melanjutkan tsummal kafu asfalu. Adapun huruf kaf di bawahnya. Bawahnya apanya? Maksudnya aqsal lisan bagian bawah. Berarti di sini. Aqsal lisan bagian bawah. Aqsal lisan asfal. Asfal itu bawah. Makanya itu jalan aspal namanya di bawah. Jalan aspal kan bawah kan. Aspal. Ya, aspal itu bawah. Safel, safil, sufla, bawah. Begitu. Asfal, bawah banget, sangat bawah. Asfal, lebih bawah, paling bawah. Asfal. Asfal minan nar, berarti keraknya neraka itu. Asfal minan nar. Baik. Untuk huruf kaf, ketemu apa? Kalau qaf tadi ketemu dengan langit-langit yang al-lahmi, al-hanakul lahmi,
Maka kaf juga sama, ketemu langit-langit juga, tapi langit-langitnya agak ke depannya. Jadi kalau kita berbicara mengenai huruf-huruf lisan, lidah itu kan begini, hurufnya di sini ya. Nah, huruf-huruf yang diucapkan di lidah ini, kalau kita mau tahu kenanya bagian mana langit-langitnya, sebetulnya gampang. Langit-langit yang selalu berhadapan dengannya. Kan langit-langitnya begini. Maka qaf, langit-langit yang berhadapan dengannya. Kaf, langit-langit yang berhadapan dengannya. Jim, sinnya, langit-langit yang berhadapan dengannya. Begitu. Selalu langit-langit yang berhadapan dengannya. Maka kalau lidahnya maju, langit-langitnya juga maju. Ini kan lidahnya makin maju kan? Maka langit-langit juga makin ke depan. Terus langit-langit yang mana itu? Langit-langit yang mana berarti? Kaf. Maka menurut para ulama kaf itu langit-langitnya adalah di pertengahan antara al-hanakul lahmi dengan azmi. Jadi ketemu al-hanakul lahmi dan wal azmi. Wal azmi. Jadi dua dia ya. Al-hanakul lahmi wal azmi. Ketemu langit-langit lunak, ketemu langit-langit keras juga. Jadi jangan terlalu ke depan, bukan di langit-langit keras semuanya. Kalau di langit-langit keras semuanya gimana? Ya, nah itu langit-langit keras semuanya. Kalau sedikit, tapi hati itu jangan terlalu mundur, nanti kafnya jadi qaf. Ka, enggak. Ka, ki, itu qaf. Ka, ki. Gampang sih sebenarnya, seperti ka bahasa Indonesia sebenarnya. Coba ucapkan ka bahasa Indonesia. Bebek. Nah, itu di situ. Itulah kaf. Itulah kaf. Jadi sama seperti ka bahasa Indonesia kalau yang saya rasakan, dan saya pikir sama juga. Kaki kubak. Bak. Bak. Nah, kaf ini punya hams, betul. Terus gimana kalau berharokat? Ada nggak hamsnya? Sama seperti kasus gunnah tadi. Maka hamsnya ketika di awalnya saja. Ka, jangan gini. Jangan gitu. Jangan berlebihan. Kakiku bak. Enggak. Hamsnya di awalnya saja. Ka. Udah dikit aja. Tapi juga jangan dihilangin hamsnya. Ada sebagian orang mengatakan kaf itu kalau berharokat jangan ada hamsnya. Jadinya kakiku ditahan ya. Enggak. Normal aja normal. Jadi seperti kita mengucapkan ka bahasa Indonesia lah. Kaki kubak, silakan. Kaki kuku. Rakabak. Begitu. Khitamuhu misk. 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 Kalau lambat, misk. 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 Nah, itu qaf dan kaf. Maka karena kedua huruf ini keluar dari pangkal lidah yang bertemu dengan al-hanak, sebagian ulama mengatakan mereka huruf hanakiyah. Dan saya sepakat dengan istilah hanakiyah dibandingkan lahawiyah. Sebagian ulama mengatakan ini lahawiyah. Enggak. Saya enggak sepakat dengan penamaan lahawiyah, saya lebih sepakat dengan menamakan mereka al-hanakiyah. Karena keluarnya di langit-langit. Baik. Qaf, kaf. Qaf tebal, kaf tipis. Qaf tidak ada hams, qaf qalqalah, kaf hams. Cara mengucapkannya mirip. Aqa, ak. Sebagian orang mengira kaf itu jangan dikolkolahkan, ak dikira kolkolah. Padahal itu hams. Hanya udara keluarnya ya. Tapi jangan berlebihan. Ak, ik, uk. Enggak begitu. Ak, ik, uk. Jangan berlebihan. Bagian berikutnya. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan wal wastu fajimus shinu ya. Adapun bagian tengah lidah maka keluar huruf jim, shin dan ya. Menurut Imam Al-Khalil ada satu lagi di sini huruf dhad kata Imam Al-Khalil. Cuma dhad menurut kebanyakan ulama bukan di sini. Kebanyakan ulama bukan di situ. Jim, shin, ya. Menurut Imam Al-Khalil, jim, shin, dan dhad. Baik. Bagaimana cara mengucapkan jim, shin, dan ya? Atau jaish? Maka tengah lidah diangkat. Tengah lidah diangkat. Kemana? Ke langit-langit yang berhadapan dengannya. Ke langit-langit yang berhadapan dengannya. Bedanya apa? Jim, shin, ya. Bedanya kalau jim itu nempel, menyentuh langit-langit, tekan,
sampai ada benturan ya, seperti benturan begitu. Adapun huruf shin seperti ada gesekan sambil mengembuskan udara yang deras, itu shin. Adapun ya cukup ditekan saja. Berarti jim nempel, shin agak nempel, ya agak jauh. Makin renggang, makin renggang. Jim terkunci, makanya dia butuh dilepas lagi. Karena terkunci. Semua huruf yang terkunci mesti dilepas lagi. Kaf terkunci, maka butuh dilepas. Qaf terkunci, maka butuh dilepas. Yang tidak terkunci, alirkan. Ya, begitu. Ini 3 huruf di satu tempat yang sama. Sebagian ulama mengatakan mereka makhrajnya beda. Kenapa beda? Yang satu nempel, yang satu agak nempel, yang satu agak jauh. Maka harus dibedakan. Tapi kebanyakan ulama menilai sama karena organnya sama. Organnya sama. Disebut apa ketiga huruf ini? Ketiga huruf ini disebut dengan huruf syajariyah atau syajriyah. Syajariyah atau syajriyah. Apa itu syajrul fam? Berasal dari kata syajrul fam. Apa itu syajrul fam? Syajrul fam itu adalah gharul fam. Al-ghar. Gua. Goa. Kita ini kalau misalnya lihat mulut mangap, gitu. Seperti goa kan? Antara tengah lidah dengan langit-langit seperti goa kan? Nah, itulah syajrul fam. Jadi apa istilahnya ya, goa di dalam mulut yang terbentang antara tengah lidah dengan langit-langit. Itulah ghor, al-ghor atau syajrul fam. Makanya jim shinnya disebut syajriyah atau syajariyah. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf jim, biasanya lidahnya terlalu depan sehingga suaranya mirip c, ca, ci, cu, baj. Nah, itu terlalu depan. Atau mencampurnya dengan shin, aj, nyampur dengan shin. Mestinya tekan kuat, aj, jaji, ju, baj. Tapi jangan terlalu ke belakang. Nanti jadi G. Gagi, gu, bagi. Itu jim Mesir. Jim awam Mesir ya. Bukan yang fasih. Jim orang-orang awam. Gagi, gu, bagi. Makanya di Mesir gak ada jamal. Adanya gamal. Di Mesir adanya gamal. Gak ada jamal. Geyid. Ya. Mesir itu jimnya terlalu kering. Terlalu ke belakang. Sebaliknya, orang-orang awam di Syam, jimnya terlalu bercampur dengan shin. Aj, ja, ci, cu, baj. Dua-duanya tidak tepat. Karena yang digambarkan para ulama, jimnya itu di tengah lidah. Kalau sifatnya mirip jim Mesir, kalau makhrajnya lebih dekat ke jimnya orang Syam. Begitu. Jadi kita ucapkan jim di tengah lidah dengan sifat yang tetap syiddah, tetap kuat. Jaji, ju, baj. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. Ar-rajim. Itu huruf jim. Berikutnya huruf shin. Ash. Di tempat yang sama, cuma dia tidak menyentuh. Kalau nyentuh nggak keluar sinnya. Ya, jangan disentuhkan. Cuma seperti ada gesekan. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan huruf geseran. Al-ihtikak bahasa Arabnya. Huruf geseran. Al-ihtikak. Bahasa Inggrisnya frikatif. Bahasa tajwidnya rakhawah. Gitu. Jadi banyak istilah tapi satu makna. Bisa disebut geseran, gesekan, frikatif, al-ihtikak, rakhawah, itu sama saja.
Sama saja, satu makna. Bagaimana cara mengucapkan huruf shin? Tengah lidah dinaikkan, tidak tersentuh, ingat, jangan sampai tersentuh ya. Sambil mengembuskan napas yang deras disebarkan di dalam mulut kita. Intishar fil fam ya. Intishar menyebar dalam mulut. Shh, shh, shh. Begitu. Shashishu bash. Silakan. Bash. Nggak perlu monyong-monyong juga. Ada sebagian orang juga mengucapkan sini monyong-monyokan. Bos, kayak begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Baik, ini huruf shin. Rata-rata orang Indonesia bisa. Kalau orang tua kita zaman dulu waktu kita kecil mungkin bilangnya apa? Hujan ya. Allah masya Allah. Hujan nggak? Katanya mau kuliah, enggak? Mau bolos? Oh, alhamdulillah. Baik ya. Seperti itu. Kalau orang tua kita zaman dulu bilangnya apa? Kayak ngusir ayam. Hush, hush, hush. Ya gitu kan ya. Kalau ngusir ayam gitu gak? Otomatis ya? Enggak, hush, enggak kan? Hush, hush, hush. Ya begitu. Otomatis pakai shin. Begitu. Itu huruf shin. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia ada. Shin itu. Apa itu? Suara ngusir ayam. Cuma dalam bahasa nggak ada. Syaiton jadi setan, jadi S. Apalagi misalnya, dalam bahasa Arab yang ada S-nya apa selain syaiton? Syariat. Syariat kita baca apa? Syariat ya? Bahasa Indonesianya apa syariat? Coba kita lihat. Pakai S-nya enggak? Syariat. Syariat itu baku. Baku syariat. Berarti harusnya. Syariat pakai SY. Bahasa Indonesianya. Berarti harusnya ada dalam bahasa Indonesia. Shin itu ada. Syariat. Syariat. Karena kita nggak baca syariat. Kalau baca syariat beda. Tidak baku. Syariat itu tidak baku. Bakunya syariat. Tuh, berarti ada bahasa Indonesia. Musyawarah. Baku kan? Baku. Berarti ada. Shin dalam bahasa Indonesia itu ada sebetulnya. Ya, cuma kurang ditekankan. Makanya orang Indonesia musyawarah gitu ya. Syariat gitu. Itu kurang ditekankan. Yang pasti musyawarah. Syariat. Begitu. Allahumma shayban nafi'ah. Jadi ada sebetulnya. Hanya memang kurang ditekankan di bahasa Indonesia. Baik. Ini huruf shin. Maka dia cirinya apa? Udara paling banyak di antara huruf-huruf yang lain. Oleh karena itu mengucapkan shin akan membutuhkan banyak udara. Langsung habis. Napas langsung habis. Karena udaranya memang banyak dikeluarkan. Begitu. Berikutnya huruf ya. Bagaimana huruf ya diucapkan? Mirip dengan shin, tidak tersentuh, tapi jangan ada udara. Gampang sih huruf ya. Ini berarti 3 huruf ini ada semua dalam bahasa Indonesia ya. Yang pertama mirip J, yang kedua SY kalau bahasa Indonesia, yang ketiga Y. Ai. Semuanya bisa ai. 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 Yoyo. Nah, itu huruf ai, huruf ya. Ya. Ai. Bagaimana caranya? Tengah lidah dinaikkan. Tengah lidah dinaikkan, tapi jangan jadi i. Harus jadi konsonan. Ai. Contoh misalnya saat kita ingin mengucapkan wahadainahun najdain. Najdain. Maka dia najdain. Nah, ini jangan jadi i. Jangan dibaca najdain. Itu i kan? Najdain. Bukan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya berarti begini. Najdain. Nah, begitu. Karena ya-nya ya sukun, bukan ya mad. Najdain. Dain. Syai. Hati-hati mantul ketika mengucapkan huruf ya sukun. Syai. Dai. Atau keluar udara. Syai. Dai. Nah, itu hati-hati juga ada. Karena saya pernah ngoreksi sebagian orang, iya kan bisa. Iya kan. Mestinya iya kah, silakan. Iyyaka na'budu.
na'budu wa iyyaka nasta'in. wa iyyaka Jangan terlalu hentak Ustaz, nasta'in. Ustaz Ramzi, jangan terlalu hentak. Iya, enggak. Nanti hilang sifat linnya. Iya itu punya sifat lin. Iya itu harus lemah lembut diucapkan. Jangan dihentak. Sebagian orang baca ya dihentak. Iyyaka na'budu wa iyya. Hilang linnya. Mana linnya? Iya itu sudah rikhwah lin pula. Maka kalau kita ingin pakai nabar, mengucapkan atau meninggikan suara, cukup dikeraskan. Iya, bukan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Jadi jangan iyyaka. Ayyaman ma'dudah. Ayyaman enggak. Ayyaman ma'dudat. Ayyama. Bukan ayyama. Iyyaka. Bukan iyyaka. Begitu. Atau misalnya minasyaitoni. Silakan. Syaitani. Jadi ya-nya dialirkan syaitoni. Jangan dibaca syaitoni. 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 Begitu ya. Ini namanya huruf ya lin. Ya lin. Ya yang sebelumnya fathah. Dan linnya ya tetap harus ada walaupun ketika dia bertasydid. Jangan sampai ketika bertasydid malah hilang lin dari huruf ya ini. Baik. Ini adalah 3 huruf jim, shin, dan ya. Visual? Fadal. Yang saya rasa sih kerasa sampai pipi-pipi kerasa. Jadi enggak dikit enggak gini, enggak. Tapi benar-benar jadi benar-benar banyak gitu dalam mulut itu. Begitu. Jadi benar-benar banyak dalam mulut. Begitu. Tapi sebetulnya kalau dari si praktek ya, selama tampak ada udara yang banyak, entah itu penuh atau enggak, selama itu suaranya suara sin, udah jelas suara shin, udah cukup. Yang penting jangan misalnya mungkin kalau yang kurang begini. Nah, itu kan masih kurang. Belum jelas, shinnya belum jelas begitu. Selama dia sudah jelas shin, udah cukup sebetulnya. Begitu. Minasya udah cukup. Minasya. Jadi enggak perlu harus misalnya minasya, enggak perlu begitu juga. Minasya enggak. Malah berlebihan. Minasya udah cukup. Begitu. Ada lagi? Syaitani. Baik. Sudah waktu 1 huruf lagi. Al-Imam Ibnu Jazari melanjutkan wal waslu fajimu shinuya waddadu. Agak panjang nih pembahasannya. Waddadu adapun huruf dhad min hafatihi berarti dari sisi lidah menurut kebanyakan ulama hafah min hafatihi idh waliya ladrasa ketika bertemu dengan al-adras. Apa itu al-adras? Adras ladrasa min aisara baik sisi kiri ataupun sisi kanannya atau sisi kiri ataupun sisi kanannya. Begitu. Jadi huruf dhad menurut Al-Imam Ibnu Jazari dan ini adalah mazhabnya Imam Sibawayh. Ini mazhabnya Imam Sibawayh bahwa huruf dhad itu keluar dari sisi lidah yang bertemu dengan al-adras. Apa itu al-adras? Bahasa Indonesia geraham. Berarti kalau geraham gigi berapa? 678 berarti kan? Ternyata di sini para ulama beda pendapat mengenai makna al-adras. Kita bahas al-adras dulu.
Apa makna al-adras? Pendapat pertama, yaitu dari mulai ad-dawahik sampai an-nawajidh. Ad-dawahik sampai an-nawajidh. Ini pendapat pertama. Jadi harus kena semuanya. Ternyata menurut penelitian modern, para ahli kesehatan berkomentar tidak memungkinkan untuk menyentuhkan sisi lidah sampai ke nawajidh. Enggak mungkin. Bisa sentuhin ke nawajidh lidah kita sambil mengucapkan huruf Lod. Bisa? Lod. Berat sekali. Hampir tidak memungkinkan. Begitu ya. Maka ada pendapat kedua. Pendapat kedua, tawahin saja. Tawahin saja. Berarti gigi nomor 5, 6, 7 saja. Ini pendapat kedua. Siapa yang berpendapat seperti ini? Wallahu a'lam, nama ulamanya siapa yang pasti disebutkan oleh Mula Ali Al-Qari. Ini lebih mudah. Al-Lod. Lebih mudah, walaupun tetap berat. Lebih mudah walaupun tetap berat. Yang ketiga, al-adras adalah al-adras. Maksudnya gimana? Pokoknya dari mulai dawahik sampai nawajidh, bagian manapun, selama tersentuh itu sudah cukup. Ini yang ketiga. Yang ketiga berarti menganggap bagian manapun dari mulai dawahik sampai nawajidh, tapi nggak mesti tersentuh semuanya. Apa bahasanya ya? Ya pokoknya dawahik sampai nawajidh, tapi tidak mesti tersentuh semuanya. Nah ini pendapat yang paling mudah untuk diamalkan, yang ketiga ini. Selama giginya bagian dari dawahik sampai nawajidh, maka itu sudah cukup. Yang penting tersentuh sebagian sudah cukup. Ini pendapat yang ketiga. Begitu. Baik, ini secara teori. Secara teori. Ulama zaman dulu. Pendapat kedua mengatakan bahwa huruf dhad keluar dari tengah lidah. Pendapat kedua mengatakan huruf dhad keluar dari tengah lidah. Jadi tengah lidah tempel ke langit-langit. Do. Tengah lidah. Al-do. Tengah lidah. Al-do. Begitu. Pendapat siapa itu? Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahi dalam kitab Mu'jamul Ain. Al-do. Jadi bukan ke gerahamnya tapi tengah lidah ke langit-langit. Al-do. Begitu. Terus mana yang lebih tepat dari dua pendapat ini? Kebanyakan ulama menilai secara teori tetap harus pakai sisi lidah. Kebanyakan ulama secara teori tetap harus pakai sisi lidah. Pertanyaannya sekarang, dhad yang kita amalkan atau dhad yang kebanyakan diamalkan hari ini yang mana? Kira-kira yang mana? Begini, kita kembali ke makna makhraj. Makna makhraj tadi apa? Tempat berakhirnya suara ya. Tempat berakhirnya suara. Coba kita ucapkan dhad sukun. Berakhirnya di mana suaranya? Al. Di mana getaran suaranya? Di sisi lidah. Sekarang ucapkan dhad berharokat. Yang jadi tumpuannya mana? Saat ucapan berharokat. Gimana? Yang dirasakan? Gimana yang dirasakan? Enggak benar-benar di samping ya? Allah, gitu? Gimana? Atau bertumbuh pada ujung lidah? Ada tumbuhan di ujung lidah nggak? Ada tumbuhan di ujung lidah atau murni pakai sisi lidah? Ujung lidah juga? Nyentuh ke
Gusi ya? Iya, nyentuh ke gusi. Allah. Atau ujung lidah. Karena ujung lidahnya kemana? Ketika mengucapkan Allah yang berharokat. Coba, Allah gitu. Nah, ujung lidahnya kemana itu? Seperti huruf dal. Oh iya berarti. Berarti rata-rata ketika mengucapkan Allah, ujung lidahnya juga berperan. Begitu ya? Iya. Iya enggak? Atau ujung lidahnya enggak kemana-mana? Kemana-mana. Harusnya kan yang jadi sumber suara sisi lidah. Al, 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 al. Getaran suaranya ada di mana? Vibes-nya ada di mana? Vibes-nya ada di mana? Vibes. Gelombang suaranya di mana? Al, 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 al. Nah kalau di sisi lidah begini nih. Al, al. Tapi berat. Kalau tidak benar-benar berhati-hati, kalau tidak benar-benar dipersiapkan, rata-rata nggak nyampe situ. Rata-rata berakhir maksimal di doahik, nggak ke belakangnya lagi. Itu rata-rata di doahik. Jarang sampai ke bagian belakangnya lagi. Makanya kebanyakan orang-orang Arab kemudian karena berat mengucapkan di sisi lidah, kemudian apa? Mereka secara sehari-hari mengucapkannya pakai ujung lidah. Karena berat pakai sisi lidah. Pakai ujung lidah kayak gimana? Bo. Pakai ujung lidah. Bo. Ujung lidah misalnya ini lidah kita misalnya. Maka mereka pakai ini. Sama seperti mengucapkan huruf lam. Nah pakai bagian ini. Ya kan? Kena gigi seri depan sampai gigi taring sampai doahik. Ya. Kena itu. Gigi seri, kemudian gigi seri depan, kemudian gigi seri depan gitu ya. Allah, rata-rata begitu. Allah. Kayak gitu enggak? Rata-rata, ini menurut penelitian para ahli fonetik zaman sekarang ya, kebanyakan orang Arab zaman sekarang itu mengucapkan Allah begini. Jadi pakai ujung lidah yang disebar ke sebagian atau ke gigi. Allah. Begitu. Yang jadi sandarannya ketika kita mengucapkan harokat, yang jadi sandaran itu ujungnya. Nempelnya semua dari sini. Bahkan nempelnya itu kalau nempelnya bisa sampai sini gigi itu nempelnya. Sampai sebagian toahin bisa nempel. Nempel semua tuh. Tapi ketika bersandar, ketika dilepas, tumpuannya, hentakannya kemana? Pas gitu. Kemana tuh? Bertumbuhnya kemana selidah? Dirasain sendiri gimana? Di mana? Bagian apa? Gigi apa? Paling di doahik di sini. Ya, di doahik kan? Enggak nyampe toahin. Coba dihitung gigi toahin. Toahin di sini, toahin itu di sini nih. Coba kita ya ucapkan do, nyampe sini enggak tumbuhannya? Enggak kan? Di sini tumbuhannya nih. Tumbuhannya di sini ya. Rata-rata di sini tumbuhannya. Do. Nah, begitu. Oleh karena itu, melihat realitas seperti ini, kebanyakan ahli fonetik zaman sekarang kemudian menilai huruf bod itu tidak ada lagi yang mengucapkan di sisi lidah. Kata ahli fonetik zaman sekarang. Terus sisi lidah itu gimana? Ternyata sisi lidah itu cuma nempelnya doang, bukan jadi sumber suaranya. Penilaian para ahli fonetik begitu. Memang kita kalau mengucapkan dot nempel sisi lidahnya, tapi jadi sandaran suaranya rata-rata di ujung lidah. Makanya menurut ahli fonetik, dot itu makhraj taraful lisan. Jadi ada 3 pendapat secara teori. Yang pertama bilang wastul lisan, ini adalah Al-Khalil. Yang kedua hafatul lisan, ini adalah pendapat
kebanyakan ahli qiraat zaman dulu, dan yang zaman sekarang adalah taraful lisan. Taraful lisan. Terus mana yang diamalkan? Kalau memungkinkan, pakai hafatul lisan. Karena ini kebanyakan pendapat mayoritas ulama. Kalau memungkinkan. Selama bisa pakai hafatul lisan, maka pakai hafatul lisan. Tapi kalau berat diucapkan, maka silakan kalau mau bergeser ke wasato atau kalau bergeser ke taraf. Yang penting suaranya jangan berubah menjadi huruf yang lain. Tetap ciri khas dhodnya harus ada. Tetap ciri khas dhodnya harus ada. Walaupun nanti masalah sifat, dhod juga mengalami perubahan juga sebetulnya. Ini masalah makhraj dulu. Makanya kalau kita lihat buku-buku bahasa Arab zaman sekarang, dhod itu satu makhraj dengan to, dal, dan ta. Jadi ada 3 huruf. Dhod, to, dal, dan ta. Ada 4 huruf jadinya. Begitu. Menurut kebanyakan ahli fonetik zaman sekarang. Kenapa? Karena sama-sama ujung lidah disentuhkan ke gusi gigi seri depan atas. Ta, da, to, bo. Ta, da, to, bo. At, ad, ato, al. Begitu ya. Al, ya kan? Kesentuh situ kan? Ujung lidahnya? Ya begitu. Jadi kalaupun kita misalnya, kok saya nggak benar dihafaz sih? Ya nggak apa-apa. Emang orang Arab kebanyakan sekarang begitu. Bahkan kalau kata Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad, yang membaca pakai ujung lidah ini bukan orang awam, tapi para ahli qiraat zaman sekarang pun banyak seperti itu. Kenapa? Karena saking beratnya mengucapkan dari sisi lidah. Beneran sisi lidah itu berat. Hampir tidak ada yang bisa mengamalkannya 100%. Pasti butuh bantuan ujung lidah. Zaman sekarang itu. Begitu. Sudah tidak ada yang benar-benar mengamalkan 100% sisi lidah. Karena berat. Coba aja kalau nggak percaya. Coba gimana dari sisi lidah 100%? Bisa sih, tapi kan kita kalau baca Quran nggak mungkin Allah gitu kan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kayak gitu. Nggak bisa cepat. Berat. Bukan nggak bisa, sama sekali nggak bisa dilakukan. Bisa. Tapi nggak bisa secara spontan dilakukan. Makanya kalau kita pengen tahu dhod kita kayak gimana, coba baca surah Al-Fatihah ayat terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, kira-kira di mana tuh hentakan-hentakannya? Begitu. Maka kebanyakan orang membaca dengan ujung lidah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Atau ujung lidah yang bercampur dengan sisi lidah. Hampir jarang, bukan hampir jarang. Sudah tidak ditemukan ada yang benar-benar, ini menurut penelitian ulama zaman sekarang ya, ahli fonetik. Sudah tidak ditemukan orang yang benar-benar mengucapkan dari sisi lidah 100%. Kalau kita praktek pelan-pelan ya pasti bisa. Allah, bisa kayak gitu. Allah, bisa. Cuma secara spontan, secara sehari-hari pelafalan itu berat, nggak bisa. Begitu. Makanya dalam buku-buku bahasa Arab modern, huruf dhod dimasukkannya ke huruf to, dal, dan ta. Demikian. Ini secara teori ya, seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita sekarang kok saya ujung lidahnya masih kena, atau misalnya ketika kita ngoreksi yang lain, kok kayaknya nggak benar 100% isi lidah, maka ada unsur toleransi yang besar gitu. Yang nggak apa-apa. Karena secara teori pun ada ternyata ulama yang mengamalkannya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Wallahu a'lam. Ini dari si makhraj. Nanti dari sifat juga dhod itu berubah. Telah mengalami perubahan. Dari sifat. Begitu. Begini, sifat dhod itu kan rikhwah, rakhawah. Coba ucapkan dhod dari sisi lidah dan rakhawah. Kayak gimana tuh?
Harusnya kan berarti kalau rokoah ngalir ya. Al Pertanyaannya sekarang, ada nggak orang Arab yang mengucapkan dodnya begitu? Walallolin, nggak ada, udah nggak ada. Berat. Walallolin. Apalagi kalau sehari-hari atau lagi mim ba'dhi, susah. Ba'dhi, kita rata-rata ba'dhi, dhi. Nah, pas mengucapkan dhi itu rata-rata menggunakan sebagian sisi lidah dan sebagian ujung lidah. Dhi, 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 begitu. Cuma sebisa mungkin jangan sampai 100% ujung lidah sih kalau saya pribadi ya. Dhi, nah itu ujung lidah banget itu. Jangan sampai gitu. Itu jadi dal tebal. Sebisa mungkin masih kena lah sisi lidahnya walaupun sedikit. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang tanyakan sampai di sini? Huruf lod. Lod. Gimana? Apa penyebabnya standar bisa berubah? Bahasa itu, yang saya pahami, bahasa itu berkembangnya secara otoriter, nggak bisa diatur. Yang namanya bahasa itu nggak bisa diatur. Apakah kita yakin pengucapan bahasa Indonesia sekarang kita ucapkan itu sama dengan pengucapan bahasa Indonesia 200 tahun, 300 tahun yang lalu? Bisa jadi ada yang beda kan? Bisa jadi ada yang beda. Kenapa? Karena yang namanya bahasa itu otoriter, nggak bisa diatur. Kenapa kemudian muncul perubahan? Karena bercampurnya satu bahasa dan bahasa yang lain. Bercampurnya satu orang dengan orang yang lain. Semakin bercampur maka semakin berubah. Semakin bercampur maka semakin berubah. Begitu. Itulah yang mengakibatkan perubahan pelafalan. Tapi kalau kita berbicara bahasa Arab, ingat, usia Al-Quran itu, usia pelafalan Al-Quran itu 1400 tahun. Tapi yang diketahui ada perubahan cuma 2 huruf. Dhad dan ta. Sisanya enggak. Ini luar biasa, 1400 tahun enggak berubah. Iya, yang dhad itu asalnya rekhwah sekarang jadi terdengar lebih syiddah. Ta asalnya beneran syiddah jahar, agak-agak hams kalau zaman sekarang gitu. Itu aja. Huruf yang lain nggak ada. Huruf yang lain masih sesuai dengan teori yang disebutkan oleh ulama zaman dulu. Tapi apakah kemudian kita bisa memastikan huruf ba atau yang lain itu sama dengan ucapannya Nabi? Nggak bisa. Ada yang bisa memastikan? Nggak ada. Cuma kita berusaha melakukan pendekatan. Sebisa mungkin prakteknya masih sesuai dengan apa yang dijelaskan para ulama zaman dulu. Begitu. Yang jadi masalah, kita tidak punya rekaman para ulama zaman dulu, sehingga nggak bisa memastikan dhad yang fasih itu kayak gimana. Misalnya Imam Sibawayh bilang, dhad itu yang fasih dari sisi lidah, rakhawah, dan kalau kita mengucapkan dhad tasydid, itu bisa dialirkan sepanjang kita mau. Kira-kira kayak gimana? Makanya Imam Sibawayh membandingkan dhad dengan shin. Jadi antara bald dengan bash, kata beliau sama kalau dialirkan. Zaman sekarang ada nggak mengucapkan dhad yang ngalirnya kayak bash? Nggak ada. Bald berhenti. Tapi kalau shin, bash. Kalau dhad, bisa begitu? Bald. Kayak gimana? Nggak tahu kita. Nggak bisa. Begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya 1400 tahun yang berubah itu cuma 2 huruf, ya ini saya pikir rekor ya, rekor dunia. Apalagi kalau kata Ibnu Sina, beliau dokter sekaligus ahli suara juga, maka kata Ibnu Sina, dhad yang syiddah, dhad yang bukan rekhwah, itu udah ada di zaman beliau juga. Cuma memang zaman dulu bukan peringkat satunya, peringkat keduanya itu. Jadi sekarang itu cuma dibalik aja peringkatnya. Bukan sesuatu yang benar-benar baru, dhad yang kita kenal sekarang itu. Tapi dhad yang dulu ada, sudah dikenal, cuma memang jarang digunakan. Zaman sekarang, dhad ini yang lebih sering digunakan.
Dot yang dulu sering digunakan nggak digunakan, itu aja. Jadi bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Kenapa? Ya bisa jadi orang-orang zaman sekarang menganggap itu lebih mudah, dan memang realitanya begitu. Kita menganggap itu lebih mudah. Tapi kalau Imam Makki bin Abi Thalib itu juga pernah menyinggung tuh masalah dot. Kata beliau, banyak orang-orang di zaman beliau yang sudah dotnya kurang fasih, nggak pakai dot yang rikhwah tadi. Kata beliau sih alasannya karena kurang perhatian. Jadi terlalu toleran guru-guru di zaman beliau. Udahlah nggak apa-apa, dot bang susah hurufnya. Kayak gitu. Akhirnya jadinya ya sudah seperti ini. Begitu. Demikian. Ustaz. Apakah metode talaki dan musyafahah belum tentu benar-benar harus 100%? Ya, nggak bisa 100%. Talaki dan musyafahah bertugas menjaga agar penyimpangan itu tidak melebar. Agar penyimpangan itu tidak melebar. Itu metode talaki dan musyafahah. Itu pertama dari si riwayat. Dari si kedua, diroyah, teori. Ini menjaga, tugasnya menjaga. Talaki dan musyafahah menjaga, teori yang dicatat para ulama juga menjaga. Tapi yang namanya lagi-lagi bahasa bergerak secara otoriter tidak bisa ditahan 100%. Makanya yang kita lakukan sekarang saat ini adalah berusaha sebisa mungkin untuk mendekati standar para ulama terdahulu. Begitu. Berarti zaman sekarang udah nggak ada yang bacanya sama kayak Nabi. Ya, di zaman Ibnu Jazari juga belum tentu ada. Kalau kayak Nabi ya. Makanya sangat berlebihan kalau misalnya ada yang bilang, mari kita belajar Al-Quran seperti baca Nabi. Jangan Nabi lah, Ibnu Jazari aja. Belum tentu ada yang sama dengan baca Ibnu Jazari zaman sekarang. Begitu. Tugas kita hanya berusaha mendekati dan tidak bermudah-mudah untuk, udahlah kita orang Indonesia, alam taruh kayak papa aja, gitu. Nggak bisa juga begitu. Tetap berusaha sebisa mungkin untuk menjaga cara baca kita sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama. Karena yang demikian adalah sunnah. Adapun hasil akhirnya sama dengan Nabi atau masih agak jauh, itu urusan belakangan. Pertanyaannya sekarang nih Ustaz, antum yakin gak sholat antum dari mulai takbiratul sampai salam itu sama dengan seperti sholatnya Nabi? 100%. Hah? Enggak, pokoknya 100% gimana? 100% sama enggak? Ya, belum tentu, tapi secara umum iya kan? Baca Al-Quran juga gitu, sama. Secara umum ya beginilah. Tapi apakah harus 100% fasihnya sama? Belum tentu sama. Begitu. Misalnya masalah sedekap tangan aja, Nabi di mana? Beda-beda kan? Ada yang namanya interpretasi. Pemahaman para ulama dalam cara baca Al-Quran juga sama. Tapi apakah kemudian Nabi kan itu beda-beda dari sini sih. Udahlah, saya pengennya gini aja. Boleh nggak tuh kira-kira? Nggak boleh kan? Begitulah kurang lebih. Jadi bukan berarti adanya perbedaan ini, udahlah kalau gitu saya bebas sendiri. Nggak bisa begitu. Adanya perbedaan itu, silahkan kita pilih mana yang lebih kuat, mana yang dianggap paling mendekati bacaannya Nabi. Terus jangan bikin yang baru-baru gitu. Harus ada dalilnya, harus ada landasannya. Sama sebetulnya kurang lebih begitu. Tugas kita hanya berusaha mendekati amalannya Nabi. Mendekati cara bacanya Nabi. Mendekati tata cara sholatnya Nabi. Usaha kita yang dinilai oleh Allah itu, bukan hasilnya. Ya kan? Kalau hasilnya kita nggak tahu. Nanti di akhirat, nanti hasilnya mah dibagi rapor. Ya kan? Dan Allah nggak nilai hasil, Allah nilai usaha. Begitu. Maka usaha kita sekarang, dalam rangka kita pengen membaca Al-Quran sesuai sunnah, insya Allah dicatat. Itu sudah cukup buat kita. Begitu. Adapun perbedaan-perbedaan disebutkan, ya karena memang lahir dari perkembangan zaman dan juga pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, bukan pendapat saya pribadi. Begitu. Seperti itu. Gimana Kak Nur? Ada yang sampaikan? Enggak. Gimana? Ustaz Ruhul? Nama lengkap antum siapa? Ruhul Jadid. Ruh baru. Ruhul Jadid, ruh yang baru. Demikian wallahu taala a'lam.
Ada yang tanyakan kembali? Dipersilakan. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini dulu. Cukup? Apabila demikian kita akhir sampai di sini. Fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa adada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah.